Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, jelaskan tentang beton pracetak dan prategang. Untuk nama-nama daripada kelompok ini yaitu yang pertama Muhammad Guntur, Ode Herman, saya sendiri, kemudian Muhammad Fauzi, Nobertus Roman, Suparjo, dan Fadli. Dikarenakan tugas dikarenakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, Pak Suparjo dan Pak Fadli ini belum bisa hadir. Baik, kita masuk pada penjelasan kita. Pak Fauzi, saya langsung aja ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, suaranya Pak Fauzi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai beton pracetak dan prategang yang merupakan prinsip-prinsip dan konsep dasar struktur beton prategang, jenis-jenis struktur beton prategang, bahan dan alat. Konsep dasar beton prategang adalah beton yang mengalami tegangan internal dengan besar dan distribusi sedemikian rupa sehingga dapat mengimbangi sampai batas tertentu tegangan yang terjadi akibat beban luar. Jadi prategang ini pada umumnya dengan menarik baja dan tulangannya. Silakan Pak Guntur. Ya, di sini saya akan lanjutkan yang dimana ada 3 konsep dasar struktur pada beton prategang. Yang pertama, konsep pertama, sistem prategang untuk mengubah beton menjadi bahan yang elastis. Pada umumnya telah diketahui bahwa jika tidak ada tegangan tarik pada beton, berarti tidak akan terjadi retak dan beton tidak merupakan bahan yang getar lagi, melainkan berubah menjadi bahan yang elastis. Yang kedua, konsep kedua, sistem prategang untuk kombinasi baja mutu tinggi dengan beton. Konsep ini mempertimbangkan beton prategang sebagai kombinasi atau gabungan dari baja dan beton, seperti halnya pada beton bertulang, di mana baja menahan tarikan dan beton menahan tekanan. Dengan demikian, kedua bahan pembentukan kopel penahan untuk melawan momen eksternal. Yang ketiga, konsep ketiga, sistem prategang untuk mencapai pemberian beban. Konsep ini menggunakan konsep prategang untuk mencapai keseimbangan beban, terutama menggunakan prategang sebagai suatu usaha untuk membuat seimbangnya gaya yang bekerja pada sebuah batang. Di sini ada jenis-jenis struktur beton prategang. Yang pertama, menurut waktu penarikan baja prategang. 1. Pra-penarikan atau pre-tension. 2. Penarikan purna atau post-tension. Yang kedua, menurut ada 3 tindakan kelekatan antara baja prategang dan beton. Yang kedua, dengan kelekatan. Yang ketiga, tanpa kelekatan. Terus, letak baja prategang. Yang pertama, 1, internal. Yang kedua, eksternal. Terus poin 4, derajat prategang. Yang pertama, full presencing. Kedua, partial presencing. Mungkin selanjutnya, Saudara Ode. Baik, di sini kita lihat gambar pretension. Jenis strukturnya ini dilakukan penarikan atau stressing strain pada bulk end itu menggunakan angkur hidup dan angkur mati. Kemudian pemasangan tulangan, perapian pemrok, pengecoran, kemudian curing, handling. Pada gambar berikutnya kita lihat post tension itu dilakukan dengan
pemasangan tulangan, pemasangan tendon sebelum pengecoran, kemudian perapian tulangan dan perapian pemrok, pengecoran, curing, dan stressing and clothing. Perbedaannya ada pada saat pengecoran. Perbedaannya juga perbedaannya kita bisa lihat ada pada saat pengecoran, di mana post tension dilakukan setelah pengecoran. Sebaliknya untuk pre-tension itu dilakukan setelah stressing. Baik. Nah, ini gambar internal press dressing atau pembebanan dari dalam. Ini kita bisa lihat ini kabel prategangnya diletakkan di dalam tampang beton. Untuk eksternal press dressing, kabel prategang diletakkan di luar tampang beton. Baik, untuk selanjutnya Bang Norbertus Roman. Baik, terima kasih. Seperti yang dilihat pada gambar, bahan-bahan beton prategang. Nah, ini round blade ukuran 26 mm sampai 44. Itu yaitu besi ulir ya. Yang round grip itu besi ulir, yaitu ukuran 12 mm sampai 40 mm. Itu bisa dilihat di gambar. Sedangkan yang di bawah yaitu seperti kabel sling kayaknya, seperti itu ya, berbaja sling. Selanjutnya ini yang berbentuk seperti spiral atau yang ini fungsinya untuk mengamankan dia dari ini bergeseran dari model spiral. Nah, ini alat yang dipakai untuk beton prategang, yaitu dimasukkan ke dalam alat ini baru dipres. Nah, selanjutnya ini anggur hidup dapat dilihat di gambar, yaitu di mana petunjuknya yang seperti kabel baja sling tadi itu dimasukkan di dalam anggur ini, kemudian ditarik atau dipres ya. Nah, ini angkur mati. Yang angkur mati itu berarti dia nggak ada ininya nggak ada sambungannya. Jadi dia cukup sampai di spiral tadi. Sambungan tendon. Dan tadi kan kita bisa lihat yang kabel baja tadi itu masuk di dalam yang seperti spiral tadi. Nah, itu masuk di dalam alat baru dipres dia sehingga dia menyatu. Ini sambungan tendonnya. Baik, begitu saja. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ode selaku operator. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan kami tentang beton prategang dan pracetak. Mungkin kita tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.